Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Dahulu kala, ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sepeninggal ibunya, Bawang Putih hidup bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda agar ada yang merawat dan menemani Bawang Putih. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Namun ternyata Ibu Tiri dan Bawang Merah memiliki sifat yang jahat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Ternyata kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Betapa sedih hati Bawang Putih karena ditinggal ayahnya. Juga ketakutan ibu dan saudara tirinya bersikap semakin keji padanya. "Oh ayah, kenapa ayah meninggalkanku? Siapa yang akan menemaniku? Siapa yang akan melindungiku nanti?" Tangis Bawang Putih di malam hari setelah Ibu Tiri dan Bawang Merah tertidur lelap. Benar saja, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan Ibu Tirinya. Suatu hari, Bawang Merah memerintah dengan ketus pada Bawang Putih. "Hei Bawang Putih, cucikan seluruh baju kami di sungai dekat hutan." Bawang Putih terkejut karena baju-baju kotor itu sangat banyak. Padahal pekerjaannya pun belum selesai. "Tapi Bawang Merah, aku hari ini belum selesai membersihkan rumah. Dan aku juga belum istirahat." Bawang Putih mengiba pada saudara tirinya. "Enak saja mau istirahat. Pokoknya cucikan semua baju ini. Sebelum sore semua pakaian ini harus sudah bersih. Atau kulaporkan pada ibu." Bawang Putih pun berangkat mencuci baju di sungai. Sambil mencuci, Bawang Putih menangis. Betapa sedih hatinya. Ia rindu dengan ayah dan ibunya. Tanpa sadar, sehelai selendang hanyut. Dia pulang ke rumah dan Bawang Merah memeriksa cucian yang dibawanya. "Bawang Putih, di mana selendangku?" Betapa murkanya Bawang Merah ketika tidak menemukan selendang kesayangannya. "Maafkan aku Bawang Merah, mungkin selendangnya jatuh. Aku akan mencarinya," jawab Bawang Putih. "Aku tidak mau tahu. Selendang itu harus ditemukan. Cari dan jangan pulang jika kau tidak menemukannya." Bawang Merah menghardik Bawang Putih. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. "Oh gadis yang malang, masuklah ke dalam. Hari sudah malam, beristirahatlah sejenak."
Sang nenek mempersilakan bawang putih masuk ke gubuknya. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang bawang putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata, selendang yang dicari bawang putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat. Aku sudah tua dan sendirian. Setiap hari, sulit rasanya mengerjakan pekerjaan rumah. Nak, temanilah aku barang seminggu. Barulah akan kuberikan selendang ini, pinta nenek itu. Bawang putih yang telah dibantu nenek itu merasa perlu membalas kebaikannya, maka ia menyanggupi dengan senang hati. Selama seminggu, bawang putih membantu nenek itu di gubuknya. Si nenek memberikannya makanan enak, selalu mengingatkannya untuk beristirahat. Bawang putih merasa senang. Akhirnya, ada seorang yang begitu baik padanya. Namun setelah seminggu, bawang putih teringat ibu tiri dan bawang merah. Siapa yang akan membereskan rumah? Siapa yang akan memasak untuk mereka? Maka ia pun meminta selendang pada nenek itu supaya bisa segera pulang. Bawang putih, kenapa kau ingin pulang? Bukankah ibu tiri dan saudaramu begitu jahat padamu? Nenek itu bertanya, tapi Nek, mereka adalah keluargaku. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka, jawab bawang putih. Karena bawang putih begitu rajin dan mau menemaninya, nenek pun memberikan selendang serta hadiah. 2 buah labu diberikannya pada bawang putih. 1 labu yang besar, 1 labu berukuran lebih kecil. Bawang putih memilih untuk membawa labu kecil. Karena takut tak kuat membawanya, ia berpamitan pada nenek itu dan mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Setelah itu dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Dari mana kau dapat sebanyak ini? Ibu tiri bertanya dengan tak sabar. Aku diberikan labu oleh seorang nenek. Ibu, dia yang menemukan selendang bawang merah, jawab bawang putih dengan takut. Esok paginya, ibu tiri bawang putih menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir, pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Kita pasti akan mendapat emas yang banyak. Kita jual, lalu kita tinggalkan saja bawang putih. Ibu tiri berniat jahat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun ternyata bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit anak dan ibu serakah itu. Mereka mengadu kesakitan dan berlari keluar kamar. Tak ada yang menolong mereka, sebab bawang putih belum pulang. Itulah balasan untuk ibu tiri dan bawang merah yang jahat.
Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.